Sebagaimana yang udah lo ketahui mungkin ya, Jakarta tuh udah nggak lagi menjadi ibu kota negara. Ibu kota negara atau IKN adalah ibu kota negara baru. Dia tuh bakal pindah ke Nusantara ya, di Kalimantan Timur mulai tahun 2024. Pindah ibu kota negara ini udah lumayan jadi topik yang kontroversial. Dan sebetulnya sih ya, bukan ide baru lagi loh. Ide ini tuh udah dibicarakan oleh para pemimpin negara tuh dari dulu, bahkan sejak era Presiden Soeharto. Mantep kan? Nah, kita coba bahas deh ya, mulai dari latar belakang, pro kontra, sampai ke masa depan Jakarta dan Indonesia. Apa sih kira-kira dampaknya buat Indonesia? Tonton sampai habis ya video ini biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, pertama nih ya, kenapa sih harus pindah ibu kota? Belum lagi perlu ngabisin uang sampai ratusan triliun rupiah. Alasan utama ibu kota pindah sebenarnya sederhana sih, meringankan tekanan demografi di Jakarta yang udah membludak. Kepadatan populasi Jakarta tuh udah sampai 13.000 orang per kilometer persegi. Selain itu ya lu lihat sendiri aja Jakarta gimana sekarang gitu. Masalah yang udah jadi bulan-bulanan ya, kayak kemacetan, banjir yang muncul terus gitu setiap kali hujan, dan populasi udara yang udah parah banget. Bukan rahasia umum lagi sih kalau kualitas udara Jakarta tuh salah satu yang kotor banget. Alasan lainnya juga mengarah ke pemerataan ekonomi. Kata Associate Professor NTU dari Singapura, Prof. Zulfikar Amir. Beliau juga nambahin biar bisa mendorong pembangunan di daerah lain di Indonesia, terutama buat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, nggak hanya Pulau Jawa doang gitu. Terakhir, pindahnya ibu kota bisa ngasih kesempatan buat ngebangun kota yang baru, yang lebih modern lagi dan terintegrasi dengan baik. Harapannya juga bisa lebih ramah lingkungan dan fokus ke pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia juga dapat memulai pembangunan yang bersifat Indonesia sentris harusnya, bukan Jawa sentris lagi. Ya kan? Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga diharapkan bisa membuka peluang niaga dan pastinya lapangan kerja baru. Mantan Menteri PPN atau Bappenas 2014-2015 kemarin, Andri Novcaniago sempat bilang kalau Nusantara tuh mampu mengatasi ketimpangan sumber daya manusia antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Yang gue jelasin tadi adalah argumen-argumen yang pro sih. Tapi sebenarnya positif banget gak sih ibu kota tuh pindah ke Nusantara? Menurut gue wajar sih banyak pihak yang khawatir sama langkah ini. Selain biaya pindah yang mahal banget, apalagi buat ngebangun infrastruktur yang baru, ada juga keraguan tuh yang kayak gini. Emang benar pemindahan ibu kota negara bakal pasti mempercepat pembangunan di daerah-daerah lainnya? Well, nggak juga sih. Ini yang pertama ya, pemindahan ibu kota negara itu tuh bakal butuh biaya yang gede banget. Bisa sampai triliunan rupiah. Biaya ini tuh bakal membebani APBN dan bisa jadi ngurangin anggaran buat program sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah lainnya. Bukannya ada isu lain yang lebih urgent. Kedua, pindahnya ibu kota negara juga berarti ngebangun infrastruktur yang baru, termasuk gedung-gedung pemerintahan dan pastinya perumahan bagi para pegawainya kan. Hal ini bakal makan waktu yang lebih lama dan bisa jadi malah memperlambat pembangunan sosial. Yang ketiga, Jakarta tuh sebenarnya udah punya infrastruktur yang baik dan lokasi yang strategis buat ibu kota. Sehingga pindahnya ibu kota negara bisa jadi ngaruh ke hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Jadinya ya mereka pun perlu adaptasi ulang. Keempat ini adalah pendapat dari banyak ahli ya, yang kira-kira kayak gini bunyinya. Memindahkan sejumlah besar penduduk dan administrasi ke Kalimantan Timur itu sebenarnya nggak akan nyelesain masalah yang sudah ada di Jakarta, kayak penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan. Pemindahan tersebut bakal sia-sia juga kalau pemerintah tuh nggak ngatasin masalah yang tadi. Pada akhirnya hal ini bakal berdampak ke kerusakan infrastruktur yang sudah ada. Apalagi katanya pusat ekonomi itu bakal tetap di Jakarta. Jadi ya gimana ya? Kasarnya sih Jakarta bakal kayak New York lah. Emang bukan ibu kota lagi, tapi ya jadi pusat bisnis dan ekonomi. Tapi kan ya bedanya kan kalau New York tuh tanahnya nggak turun. Di Jakarta kan tanahnya bahkan udah turun gitu. Well, terlepas dari pro kontra sebenarnya ya udah juga sih. Karena pembangunannya tuh udah jalan juga. Budget juga udah di ACC, ya kan? Basically kayak angin segar aja lah untuk Indonesia. Temen gue bahkan bilang ini tuh kayak Al Burj ya, Dubai zaman dulu. Ya nggak salah juga sih kalau komentar teman gue. Semoga aja bisa jadi potensi yang bakal bikin Indo tuh makin maju. Nah makanya daripada kita debat kusir yang nggak selesai-selesai, kenapa sih nggak kita coba bahas ibu kota negara yang baru nanti? Ada apa aja sih di sana?
Kalimantan, lu lihat sendiri deh, cakep kan? Ibu kota negara baru atau IKN di Kalimantan ini nantinya tuh diharapkan bisa ngasih berbagai manfaat. Yang pertama, lokasinya tuh lebih aman dari bencana alam dibandingkan di Jakarta. Apalagi kalau ngomong banjir yang udah jadi rutinitas muncul tiap kali musim hujan. Kedua, IKN itu juga dirancang untuk jadi ibu kota yang sustainable. Kota ini tuh disusun buat menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Semoga sih ya polusi udara juga rendah di IKN nanti. Ketiga, IKN itu bakal dikelilingi oleh hutan Kalimantan. Harapannya hal itu bisa dimaksimalkan buat jadi sumber energi yang terbarukan. Keempat, 10% dari wilayah IKN bakal dialokasikan untuk produksi pangan, sehingga diharapkan juga mampu buat menuhin kebutuhan pangan penduduk setempat di IKN dan juga berkontribusi buat keamanan pangan nasional. Nah, yang kelima nih, balik lagi ke argumen pro di awal. Keberadaan IKN ini berpotensi bikin pemerataan ekonomi. Jadi biar nggak hanya Pulau Jawa doang gitu kan yang makmur, pulau di luar Jawa juga bisa juga makmur. Jami kan? Pemerintah Indonesia juga optimis ya dengan rencana ini dan berharap bisa mewujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut gue pribadi sih ya, dengan pendekatan yang berkelanjutan dan strategi yang tepat, IKN di Kalimantan dapat menjadi sebuah model untuk pembangunan ibu kota negara yang berkelanjutan dan hopefully benar-benar bisa memperkuat pembangunan ekonomi di luar Jawa. Jadi kesimpulannya, gue lumayan excited sih. Tapi menurut lo gimana? Kalau ada pendapat, ayo lu komen di bawah di kolom komen atau lu bisa ke Instagram dan TikTok ya, karena gue tuh pengen banget baca. Jangan lupa subscribe dan nonton playlist lengkap kita juga. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo kita bareng-bareng berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thanks.